Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan ANOVA satu arah. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Mukhlis Sibatullah, yaitu saya sendiri. Yang kedua Imas Widya. Yang ketiga Afida Septiani. Yang keempat Sekar Latifa Firliani. Yang kelima Rika Nurhikmah. Yang keenam Mila Astriani. Oke, langsung saja kita ke pengertiannya. Pengertian akan dijelaskan oleh Imas Widya. Kepada Imas, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Imas Widya. Di sini saya akan membahas mengenai poin pengertian ANOVA dan pengertian ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Yang pertama, pengertian ANOVA. ANOVA atau Analysis of Variance atau analisis varians adalah suatu metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensial. ANOVA adalah teknik analisis statistika yang pertama kali dikembangkan dan diperkenalkan oleh Sir R.A. Fisher. Secara garis besar, ANOVA merupakan salah satu uji hipotesis pada statistika parametrik untuk melakukan pengujian terhadap interaksi antara dua faktor dalam suatu percobaan dengan membandingkan rata-rata dari lebih dua sampel. Dalam literatur Indonesia, metode ini dikenal dengan berbagai nama lain, seperti analisis ragam, sidik ragam, dan analisis variansi. ANOVA juga lebih dikenal dengan uji F atau Fisher Test, sesuai dengan yang pertama kali memperkenalkannya, yaitu Sir R.A. Fisher. Sedangkan arti variasi atau varian itu asalnya dari pengertian konsep mean square atau mean kuadrat atau kuadrat rata. Selanjutnya, pengertian one way ANOVA. ANOVA satu arah atau dikenal juga dengan istilah ANOVA satu jalur atau one way ANOVA. Ini dipergunakan untuk menganalisa masalah yang terdiri dari dua variabel, satu variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen sedikitnya terdiri dari 3 klasifikasi dan variabel dependen harus merupakan variabel interval atau rasio dan berdistribusi normal atau setidaknya diasumsikan berdistribusi normal. Dinamakan analisis varians satu arah karena analisisnya menggunakan varians dan data hasil pengamatan merupakan pengaruh satu faktor atau satu peubah bebas. ANOVA satu arah digunakan dalam suatu penelitian yang memiliki ciri-ciri yang melibatkan hanya satu peubah bebas dengan dua kategori atau lebih yang dipilih dan ditentukan oleh peneliti secara tidak acak. Tujuan dari uji ANOVA satu arah yaitu untuk membandingkan lebih dari dua rata-rata, sedangkan gunanya itu untuk menguji kemampuan generalisasi. ANOVA adalah pengembangan atau penjabaran lebih lanjut dari uji T. Uji T atau uji Z itu hanya dapat melihat perbandingan dua kelompok data saja, sedangkan kalau ANOVA satu arah atau satu jalur itu lebih dari dua kelompok data. Contohnya, perbedaan hasil belajar siswa antara anak nelayan, anak petani, dan anak karyawan industri. Baik, saya Rika Nurhikmah. Saya akan menjelaskan asumsi-asumsi yang digunakan pada one way ANOVA atau ANOVA satu arah. Asumsi yang berlaku dalam analisis varian satu arah dijelaskan oleh Irianto tahun 2004 dalam Ananda dan Fadli tahun 2018 adalah ada 3, yaitu kenormalan, kesamaan variansi, dan pengamatan bebas. Yang pertama yaitu kenormalan. Setiap nilai dalam sampel berasal dari distribusi normal, sehingga distribusi skor sampel dalam kelompok pun hendaknya normal.
Kenormalan dapat diatasi dengan memperbanyak sampel dalam kelompok, karena semakin banyak sampel, maka distribusi akan mendekati normal. Nah, jadi asumsi yang pertama adalah datanya berdistribusi normal. Kemudian, asumsi yang kedua yaitu kesamaan variansi. Masing-masing kelompok hendaknya berasal dari populasi yang mempunyai variansi yang sama. Untuk sampel yang sama pada setiap kelompok, kesamaan variansi dapat diabaikan. Tetapi, jika banyaknya sampel pada masing-masing kelompok tidak sama, maka kesamaan variansi populasi memang sangat diperlukan. Jika hal ini diabaikan, bisa menyesatkan ketika dalam pengambilan keputusan. Kemudian, asumsi yang ketiga yaitu pengamatan bebas. Sampel hendaknya diambil secara acak atau random, sehingga setiap pengamatan merupakan informasi yang bebas. Sekian penjelasan dari saya mengenai asumsi-asumsi yang digunakan pada one-way ANOVA. Langsung saja kepada penjelasan yang selanjutnya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya. Di sini saya akan membahas mengenai prosedur menghitung one-way ANOVA atau ANOVA satu arah menggunakan teknik manual. Prosedur atau langkah-langkah menghitung one-way ANOVA menggunakan teknik manual adalah yang pertama, membuat hipotesis penelitian HO dan HA. Yang kedua, membuat hipotesis statistik. Yang ketiga, menentukan taraf signifikansi. Yang keempat, menentukan kaidah pengujian. Yang kelima, menentukan F hitung dan F tabel dengan cara kita membuat tabel kerja terlebih dahulu, kemudian menentukan jumlah kuadrat atau JK untuk beberapa variansi, yaitu untuk jumlah kuadrat total, yaitu JK total, jumlah kuadrat antar kelompok JK-an, dan jumlah kuadrat dalam kelompok JK-dal. Kemudian mencari nilai derajat kebebasan, yaitu derajat kebebasan antar kelompok DB-an dan derajat kebebasan dalam kelompok, yaitu DB-dal. Kemudian menentukan nilai min kuadrat, yaitu min kuadrat antar kelompok MK-an dan min kuadrat dalam kelompok atau MK-dal. Kemudian menghitung nilai F hitung, menentukan nilai F tabel, dan membuat tabulasi ragam ANOVA satu arah atau one-way ANOVA. Dan langkah yang keenam yaitu menarik kesimpulan. Untuk lebih jelasnya mengenai prosedur menghitung one-way ANOVA menggunakan teknik manual, kita langsung ke contoh. Di sini ada contoh, misalnya penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa anak nelayan, anak petani, dan anak karyawan industri. Sampel ditetapkan siswa dari masing-masing kelompok. Anak nelayan disebut kelompok 1 atau K1, anak petani disebut kelompok 2 atau K2, dan anak karyawan industri disebut kelompok 3 atau K3. Di sini sudah terlampir tabel dari data hasil belajar antara anak nelayan, anak petani, dan anak karyawan. Kita akan menganalisis apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa anak nelayan, anak petani, dan anak karyawan industri. Untuk menganalisis kasus contoh yang tadi, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membuat hipotesis penelitian HO dan HA. Untuk HO, tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara anak nelayan, anak petani, dan anak karyawan industri. Dan untuk HA, terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara anak nelayan, anak petani, dan anak karyawan industri. Kemudian langkah yang kedua, setelah kita membuat hipotesis penelitian adalah kita membuat hipotesis statistik. Untuk HO yaitu tidak terdapat perbedaan, maka HO mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Kenapa di sini kita menggunakan mu? Karena di ANOVA kita akan menganalisis perbedaan rata. Dan parameter statistik dari perbedaan rata adalah menggunakan mu. Kemudian untuk HA, karena terdapat perbedaan, maka salah satu mu tidak sama.
Setelah itu langkah yang ketiga menentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansi alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Langkah yang keempat menentukan kaidah pengujian. Kaidah pengujiannya adalah jika F hitung lebih dari F tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Dan jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Kemudian langkah yang kelima menentukan F hitung dan F tabel. Untuk menentukan F hitung dan F tabel, terlebih dahulu kita harus membuat tabel kerja. Sini ada K1 untuk kelompok anak nelayan, K2 untuk kelompok anak petani, dan K3 untuk kelompok anak karyawan industri. Sini variabel dari X1 sigmanya 62, variabel dari X1 kuadrat sigmanya 329, variabel dari X2 sigmanya 66, variabel dari X2 kuadrat sigmanya 444, variabel dari X3 sigmanya 72, variabel dari X3 kuadrat sigmanya 524. Sigma X total yaitu sigma X1 ditambah sigma X2 ditambah sigma X3 yaitu 200, dan sigma X total kuadrat yaitu sigma X1 kuadrat ditambah sigma X2 kuadrat ditambah sigma X3 kuadrat yaitu 1360 dengan jumlah sampel 30, N1 10, N2 10, dan N3 10. Kemudian setelah kita membuat tabel kerja, selanjutnya adalah kita menentukan jumlah kuadrat untuk beberapa variansi, yaitu jumlah kuadrat total atau JK total, jumlah kuadrat antar kelompok atau JK-an, dan jumlah kuadrat dalam kelompok atau JK-dal. Yang pertama, mencari jumlah kuadrat total atau JK total dengan rumus sama dengan sigma X total kuadrat dikurangi sigma X total dikuadratkan dibagi N sama dengan 1360 dikurangi 200 kuadrat dibagi 30 sama dengan 1360 dikurangi 1333,33 sama dengan 26,67. Kemudian kita mencari jumlah kuadrat antar kelompok atau JK-an dengan rumus sama dengan sigma X1 dikuadratkan dibagi N1 ditambah sigma X2 dikuadratkan dibagi N2 ditambah sigma X3 dikuadratkan dibagi N3 dikurangi sigma X total dikuadratkan dibagi N sama dengan 62 kuadrat dibagi 10 ditambah 66 kuadrat dibagi 10 ditambah 72 kuadrat dibagi 10 dikurangi 200 kuadrat dibagi 30. Didapatkan hasil jumlah kuadrat antar kelompok atau JK-an yaitu 5,67. Kemudian kita mencari jumlah kuadrat dalam kelompok dengan rumus sama dengan JK total dikurangi JK-an. JK total 26,67 dikurangi JK-an 5,07 sama dengan JK-dal 21,6. Kemudian setelah kita mencari jumlah kuadrat, selanjutnya kita mencari nilai derajat kebebasan, yaitu untuk derajat kebebasan antar kelompok DB-an dan derajat kebebasan dalam kelompok atau DB-dal. Yang pertama, derajat kebebasan antar kelompok atau DB-an. DB-an sama dengan M dikurangi 1. Dengan M itu yaitu jumlah kelompok. Jumlah kelompoknya ada 3. Kelompok nelayan, kelompok petani, dan kelompok industri dan kelompok karyawan industri. DB-an sama dengan 3 dikurangi 1 yaitu 2. Setelah itu derajat kebebasan dalam kelompok atau DB-dal. DB-dal sama dengan DB total dikurangi DB antar kelompok sama dengan jumlah sampel dikurangi jumlah kelompok sama dengan 30 dikurangi jumlah kelompoknya 3 yaitu sama dengan 27. Jadi derajat kebebasan dalam kelompok adalah 27. Kemudian setelah kita menentukan nilai jumlah kuadrat dan nilai derajat kebebasan, selanjutnya kita menentukan nilai min kuadrat. Untuk min kuadrat antar kelompok atau MK-an
dan min kuadrat dalam kelompok atau MKDAL. Rumus untuk mencari min kuadrat itu adalah jumlah kuadrat dibagi derajat kebebasan. Maka untuk mencari min kuadrat antar kelompok atau MK-an, rumusnya adalah JK-an dibagi DB-an, jumlah kuadrat antar kelompok dibagi derajat kebebasan antar kelompok, sama dengan 5,07 dibagi 2, sama dengan 2,535. Kemudian mencari min kuadrat dalam kelompok atau MKDAL dengan rumus JKDAL dibagi DBDAL, sama dengan 21,6 dibagi 27, sama dengan 0,8. Kemudian setelah kita mencari nilai min kuadrat, selanjutnya kita menghitung nilai F hitungnya dengan rumus MK-an dibagi MKDAL, min kuadrat antar kelompok dibagi min kuadrat dalam kelompok, sama dengan 2,535 dibagi 0,8. Didapat nilai F hitungnya 3,16. Setelah kita menghitung nilai F hitung, selanjutnya kita menentukan nilai F tabel. Untuk tabel uji F bisa dilihat di makalah. Dengan menggunakan tabel uji F untuk taraf signifikan alfa 5% 0,05 dengan derajat kebebasan antar kelompok yaitu sama dengan DF pembilang yaitu 2, dan derajat kebebasan dalam kelompok sama dengan DF penyebut yaitu 27. Maka diperoleh nilai F tabel sama dengan F alfa, derajat kebebasan antar kelompok DF pembilang, derajat kebebasan dalam kelompok DF penyebut. F 0,05, 2,27. 2-nya DF pembilang, 27-nya DF penyebut. Didapat nilai F tabelnya adalah 3,35. Kemudian membuat tabel tabulasi ragam ANOVA satu arah atau one way ANOVA dengan sumber keragaman antar grup atau antar kelompok, dalam grup atau dalam kelompok. Derajat kebebasannya DB-an 2, DB-DAL 27. Jumlah kuadratnya JK-an 5,07, JK-DAL 21,6. Rata-rata kuadratnya atau min square-nya MK-an 2,535 dan MK-DAL 0,8. Dengan F hitung didapat 3,16 dan F tabel 3,35. Nah, karena F hitung itu kurang dari sama dengan F tabel, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa HO diterima dan HA ditolak. Yang artinya bahwa contoh kasus yang tadi, hasil analisisnya adalah tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara anak nelayan, anak petani, dan anak karyawan industri. Dan hal ini merupakan indikator bahwa pekerjaan orang tua tidak ada pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya mengenai prosedur menghitung one way ANOVA menggunakan teknik SPSS akan dijelaskan oleh rekan saya, Afidah Septiani. Baik, selanjutnya langkah-langkah menghitung one way ANOVA menggunakan aplikasi SPSS. Di sini ada sebuah data hasil belajar yang dimana dikelompokkan menjadi 3, yaitu hasil belajar siswa dengan kelompok yang pertama itu dengan orang tua yang pekerjaannya itu sebagai nelayan, kemudian kelompok kedua itu pekerjaan orang tuanya itu sebagai petani, dan kelompok ketiga pekerjaan orang tuanya itu sebagai karyawan industri. Nah, kita akan mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa dari anak nelayan, anak petani, dan juga anak karyawan industri. Oke, langsung saja kita yang pertama sebelum kita melakukan analisis terhadap data di atas ini dengan program atau dengan aplikasi SPSS, nah kita buat terlebih dahulu tabel seperti ini karena dalam analisis ANOVA one way atau ANOVA satu arah dengan SPSS kita hanya bisa memasukkan 2 variabel saja. Jadi kita bikin menjadi 2 tabel seperti ini.
dimana satu ini yaitu yang pekerjaan orang tuanya itu sebagai nelayan, dan yang dua ini yang pekerjaannya sebagai petani, dan yang tiga ini yang pekerjaannya sebagai karyawan. Oke, langsung saja untuk langkah yang pertama kita ke variable view. Nah, pada variable view kita ketikkan di name itu X, kemudian tipenya itu adalah numerik, betul ya, kemudian weight-nya 6 dan desimalnya 0. Label kita beri lebar pekerjaan orang tua, kemudian Veulusnya. Nah, pada label pada Veulus label kita isi dengan 1, kemudian 1 itu dengan pekerjaan orang tuanya itu sebagai nelayan. Lalu kita add, kemudian yang kedua dengan pekerjaannya sebagai petani, kemudian add, dan yang tiga dengan pekerjaan orang tuanya sebagai karyawan, lalu add, lalu kita klik OK. Nah, untuk missingnya non, kemudian kolomnya 6, align-nya right, measure-nya scale, dan role-nya input. Kemudian kita ketikkan pada variabel kedua yaitu y, variabel y, numerik, tipenya, weight-nya 6, desimalnya 0. Nah, pada label ini kita beri nama hasil belajar. Veulusnya 0, missingnya juga 0, kolomnya 6, scale, dan input. Nah, selanjutnya setelah variabel view-nya sudah terisi semua, yaitu variabel X dan Y-nya, kita beralih ke data view. Pada data view kita masukkan data variabel X, yaitu sebagai pekerjaan orang tua, dan variabel Y sebagai hasil belajar. Ini sudah terisi semua. Kalau sudah, kita klik analyze, kemudian compare mean, lalu pilih one way ANOVA. Nah, lalu kita masukkan variabel Y yaitu hasil belajar ke dalam dependent list, dan variabel X ke dalam faktor. Nah, lalu kita klik post hold, kemudian pilih to K, lalu continue. Setelah itu klik option, pilih descriptive dan homogeneity of variance test, kemudian klik continue. Nah, setelah itu klik OK. Nah, kita tunggu. Nah, ini hasil interpretasi output analisis ANOVA satu arah. Berdasarkan output
SPSS di sini kita dapat melihat perbedaan rata-rata hasil belajar dari ketiga pekerjaan orang tuanya. Nah, untuk yang pertama, rata-rata hasil belajar siswa dengan pekerjaan orang tua yang kelompok pertama itu nelayan itu sebesar 6,20, dan untuk kelompok yang kedua yaitu petani sebesar 6,60, dan untuk kelompok ketiga yaitu karyawan yaitu 7,20. Dengan demikian, maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa yang paling tinggi dari ketiga kelompok pekerjaan orang tua tersebut yaitu pada pekerjaan atau pada kelompok karyawan yaitu 7,20. Selanjutnya yaitu untuk menguji kesamaan varians atau uji homogenitas. Di sini pada test of homogeneity of variance bahwasanya life statistiknya itu adalah 0,289 dan signifikansinya itu 0,751. Artinya karena signifikansinya atau probabilitasnya itu sebesar 0,751 dan karena nilai signifikansi 0,751 ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varians ketiga kelompok hasil belajar tersebut adalah sama. Nah, kemudian untuk menguji apakah ketiga sampel ini mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda, dilihat dari signifikansinya juga yaitu 0,58. Karena dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA itu jika nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka rata-ratanya itu adalah sama. Nah, dan jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka rata-ratanya berbeda. Karena di sini nilai signifikansinya itu adalah lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata ketiga kelompok hasil belajar tersebut adalah sama. Selanjutnya, untuk mencari kelompok mana saja yang rata-rata hasil belajarnya itu sama dan tidak sama, yaitu menggunakan post hoc test. Di sini yaitu kita akan membandingkan rata-rata hasil belajar dengan kelompok pekerjaan orang tua, yaitu adalah nelayan, dengan hasil belajar pada kelompok pekerjaan orang tuanya yaitu adalah petani. Angka perbedaan rata-rata untuk hasil belajar tersebut yaitu didapat negatif 0,4. Nah, angka di sini didapat dari nilai rata-rata pada output deskriptif untuk hasil belajar pada kelompok pekerjaan orang tua nelayan dan dikurangi dengan rata-rata hasil belajar pada kelompok pekerjaan orang tua petani. Nah, hasilnya itu adalah negatif 0,4. Kemudian perbedaan rata-rata antara hasil belajar pada kelompok pekerjaan orang tua petani dengan rata-rata hasil belajar pada kelompok orang tua pekerjaan orang tua nelayan itu sebesar 0,4. Nah, ini juga didapat dari output deskriptif, di mana rata-rata hasil belajar pada kelompok pekerjaan orang tua petani dikurangi rata-rata hasil belajar pada kelompok pekerjaan orang tua nelayan. Nah, didapat 0,4. Nah, kemudian yang terakhir yaitu perbedaan rata-rata antara hasil belajar pada kelompok pekerjaan orang tua karyawan dengan rata-rata hasil belajar pada kelompok pekerjaan orang tua nelayan itu didapat itu 1. Ini pun sama, yaitu didapat dari output
deskriptif, di mana rata-rata hasil belajar pada kelompok pekerjaan orang tua karyawan dikurangi. Rata-rata hasil belajar pada kelompok pekerjaan orang tua nelayan. Nah, seperti itu. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata dari kedua kelompok tersebut, maka kita harus melihat apakah nilai signifikansinya itu dari hasil output SPSS ini lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Nah, di sini nilai signifikansinya itu adalah 0,58. Artinya 0,58 ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar pada kelompok pekerjaan orang tua nelayan dengan kelompok pekerjaan orang tua petani itu adalah sama. Nah, untuk selanjutnya, untuk membandingkan kelompok yang lainnya, yaitu kelompok pekerjaan orang tua petani dengan nelayan, kelompok pekerjaan orang tua karyawan dengan nelayan pun sama. Nah, di sini terdapat perbedaan pada kelompok pekerjaan orang tua karyawan dengan kelompok pekerjaan orang tua nelayan. Nah, karena di sini signifikansinya itu adalah 0,04, artinya lebih kecil dari 0,05, berarti ini adalah tidak sama. Sedangkan hasil belajar pada kelompok pekerjaan orang tua nelayan dengan petani dan hasil belajar pada kelompok pekerjaan orang tua petani dengan nelayan itu adalah sama, karena signifikansinya itu lebih besar dari 0,05. Oke, selanjutnya untuk melihat kesamaan rata-rata dari hasil belajar ketiga kelompok pekerjaan orang tua tersebut. Nah, pada subset pertama, pada kelompok pekerjaan orang tua nelayan dan petani tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, berarti rata-rata hasil belajar pada kelompok pekerjaan orang tua nelayan dan petani itu adalah sama. Nah, pada subset kedua di sini pada data hasil belajar pada kelompok pekerjaan orang tua petani dengan kelompok pekerjaan orang tua karyawan ini mempunyai perbedaan yang signifikan. Nah, oleh karena itu rata-rata hasil belajar pada kelompok pekerjaan orang tua petani dengan karyawan itu adalah berbeda atau tidak sama. Dari hasil akhir tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwasanya subset pertama dan subset kedua itu berbeda, di mana pada subset pertama ini dilihat dari signifikansinya memiliki kesamaan rata-rata, sedangkan pada subset kedua dilihat dari signifikansinya memiliki perbedaan rata-rata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa yang orang tuanya nelayan, petani, dan karyawan industri tidak terdapat perbedaan. Hal ini merupakan indikator bahwa pekerjaan orang tua tidak ada pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa. Sekian analisis ANOVA satu arah atau One Way ANOVA menggunakan aplikasi SPSS. Saya serahkan kembali kepada moderator dan terima kasih. Oke, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya saya minta maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.